Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Oppo A3s yang awalnya ini rencana untuk penggantian kaca touchscreen atau kaca LCD atau bisa disebut juga glass, namun untuk di tengah perjalanan, yaitu saat memisahkan kaca touchscreen, itu terdapat ada kecelakaan sedikit, yaitu di bagian lapisan polaris tergores sama kawat saat memisah kaca touchscreennya. Oke, ini adalah spare partnya, yaitu untuk penggantian lapisan polaris dan juga penggantian kaca touchscreennya teman-teman. Jadi ada beberapa spare part, yaitu yang pertama itu penggantian polaris atau lapisan polarisnya, dan yang kedua itu adalah lem OK kering universal sama kaca touchscreen. Kalian bisa menggunakan kaca touchscreen yang sudah plus lem OK kering, karena di kesempatan kali ini saya ada spare part yang terpisah, yaitu lem OK kering universal sama kaca touchscreennya. Jadi ini adalah spare partnya, yaitu langkah awal itu adalah kita melepas lapisan polarisnya, dan setelah kita lepas polarisnya kita akan memasang yaitu lapisan polaris atau penggantian lapisan polarisnya. Dan berikut adalah urutan dari penggantian lapisan polaris, lem OK sama kaca touchscreennya agar bisa menyatu jadi satu untuk perbaikan, yaitu penggantian lapisan polaris dan juga penggantian kaca touchscreennya. Oke, kita siapkan untuk cutter atau silet yang tipis dan juga lentur, yaitu untuk berfungsi melepas atau memisahkan di bagian lapisan polarisnya teman-teman. Oke, sengaja saya kasih tatakan untuk LCD nya agar menghindari resiko agar LCD nya tidak rusak ya teman-teman. Sekarang kita gunakan cutter atau silet untuk yaitu melepas di bagian lapisan polarisnya. Oke, di bagian ini saya kasih pengaman di bagian fleksibel LCD nya agar tidak di bagian LCD nya saat kita memisahkan atau melepas lapisan polaris agar tidak bergerak ya teman-teman. Oke, tetap harus hati-hati saat kita proses melakukan memisah di bagian lapisan polarisnya, karena ini silet atau cutternya sangat tajam sekali. Jadi harus hati-hati agar LCD nya tidak rusak atau tidak pecah, dan juga untuk di bagian tangan kita agar terhindar dari goresan di bagian cutternya. Oke, perhatikan di bagian saat saya menggunakan cutter atau silet ya teman-teman. Untuk di bagian di bawah lapisan polaris itu adalah bahan dari kaca LCD itu sendiri. Untuk di bagian polaris itu seperti plastik yang lumayan tebal atau bisa hampir mirip dengan mika namun tipis ya teman-teman. Beda sama di bagian bawah LCD itu langsung di bagian kaca LCD nya. Jadi kita menggunakan cutter tidak bakalan bikin robek atau bikin goresan di bagian bawah polarisnya atau di bagian LCD nya. Oke, setelah kita sudah melepas di bagian lapisan polarisnya, kalau saran saya di bagian bawah itu ada kristal LCD, jadi harus extra hati-hati. Di bagian ini kita harus membersihkan sisa lem polarisnya. Kita gunakan cairan pertamax, atau kalau kalian menggunakan cairan alkohol atau cairan sejenisnya itu bebas ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan yaitu cairan pertamax. Kita teteskan sedikit saja hingga merata di bagian atas LCD, jangan terlalu banyak, nanti bisa merembes atau merambat cairan ke dalam lapisan LCD nya. Jadi untuk di bagian ini itu ada sisa lem yang sangat lengket, jadi kita harus membersihkan dulu sebelum kita proses penggantian lapisan polarisnya. Tetap harus hati-hati saat kita menggunakan cutter atau silet untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang di bagian sisa dari lapisan polaris itu sendiri teman-teman.
Sekarang kita bersihkan lagi hingga sebersih mungkin untuk di bagian LCD nya, jangan sampai ada kotoran atau sisa lem yang ketinggalan di bagian LCD nya. Oke, jika sudah bersih seperti ini, kita koreksi lagi apakah sudah bersih atau masih ada sisa lem yang ketinggalan di bagian LCD nya. Oke, jika sudah benar-benar bersih, tinggal kita tes ulang LCD nya. Di bagian ini adalah sisa-sisa lem yang sudah kita bersihkan tadi. Oke, kita angkat LCD-nya dulu dari solasi yang sudah saya kasih tatakan di bagian LCD-nya agar terhindar dari resiko LCD rusak. Di bagian ini kita tes untuk LCD-nya, kita nyalakan. Oke, perhatikan saat saya menyalakan handphonenya itu LCD-nya putih polos seperti ini ya teman-teman, dan ini adalah Polaris, yaitu di bagian penggantian lapisan Polaris yang berfungsi atau yang bertugas untuk mengeluarkan gambar. Jadi tanpa lapisan Polaris LCD-nya nggak bakal keluar gambar ya teman-teman. Jadi untuk di bagian lapisan Polaris itu juga jangan sampai kebalik. Untuk proses pemasangannya harus dihafal, di bagian atas itu mana, di bagian samping itu mana. Jadi sebelum kita pasang, kita tes dulu untuk fungsi LCD-nya apakah ada yang cacat atau tidak, dan alhamdulillah tidak cacat, dan juga di bagian touchscreen-nya bisa berfungsi ya teman-teman. Oke, meskipun tanpa lapisan Polaris dan juga tanpa kaca touchscreen, itu layar masih bisa disentuh karena fungsi dari touchscreen jadi satu sama LCD teman-teman. Jadi sedangkan untuk di bagian Polaris itu yang berfungsi untuk mengeluarkan gambarnya. Jadi setelah kita memisahkan lapisan Polaris, otomatis LCD-nya akan putih polos seperti itu, tidak ada gambar. Dan setelah kita kasih lapisan Polaris, gambarnya akan keluar seperti ini teman-teman. Di bagian ini jangan sampai kebalik. Seperti inilah jika posisi Polaris itu kebalik ya teman-teman, gambarnya tidak bisa maksimal dan seperti negatif hitam dan putih saja. Jadi untuk lapisan Polarisnya harus benar-benar dites terlebih dahulu sebelum proses pemasangan atau sebelum proses penggantian lapisan Polarisnya. Oke, kita siapkan LCD-nya, yaitu untuk proses membersihkan LCD-nya lagi sebelum kita memasang lapisan Polarisnya. Kita gunakan cairan pertama kelabi sama tisu kering, kita usapkan hingga rata dan hingga bersih. Di bagian LCD-nya tidak ada sisa debu ataupun sisa lem teman-teman. Oke, usahakan untuk di bagian LCD-nya benar-benar bersih, jangan sampai ada debu yang ketinggalan sebelum kita proses pemasangan Polarisnya. Kita lepas dulu untuk lapisan Polarisnya di bagian belakang atau di bagian bawah lapisan ini yang berfungsi untuk pemasangan, yaitu terdapat seperti lem atau seperti lapisan lem OK ya teman-teman. Oke, kita pasang dan kita ratakan menggunakan alat roll. Untuk menekan alat rollnya jangan terlalu keras, dan kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Setelah kita pasang lapisan Polarisnya, di bagian ini juga harus ekstra hati-hati teman-teman. Untuk proses pemotongan sesuai LCD itu harus ekstra hati-hati saat menggunakan cutter atau benda tajam lainnya, agar di bagian LCD juga tidak cacat teman-teman. Oke, setelah kita potong sesuai ukuran LCD, untuk lapisan Polarisnya sudah terpasang teman-teman. Dan untuk proses pemasangan Polaris sudah selesai, jangan senang dulu. Jadi untuk proses pemasangan lapisan Polaris, setelah kita selesai pemasangan jangan senang dulu. Kita harus tes ulang untuk mengetahui kualitas LCD setelah kita selesai mengganti lapisan Polarisnya. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita ganti lapisan Polarisnya. Sudah keluar gambar dan touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita proses untuk melanjutkan, yaitu penggantian atau pemasangan kaca touchscreen-nya teman-teman.
Oke, kita siapkan untuk spare partnya, yaitu lem OK kering universal dengan ukuran 7 in sama kaca touchscreen buat Oppo A3s. Oke, di bagian ini lapisan Polaris itu terdapat, yaitu di bagian lapisan pelindung atau lapisan plastik. Kita harus melepas dulu sebelum kita proses penggantian atau pemasangan lem OK kering. Oke, setelah plastiknya kita lepas di bagian atas Polaris, sekarang kita proses pemasangan yaitu lem OK keringnya. Kita presisikan dulu di bagian bawah dan kita ratakan sedikit, lalu kita ratakan ulang menggunakan alat roll. Oke, kita tekan halus sambil kita dorong, dan setelah itu kita angkat LCD-nya untuk pemotongan sisa lem. Jadi kalian bisa menggunakan kaca touchscreen yang plus lem OK kering teman-teman. Jadi tidak usah satu persatu proses pemasangan terpisah seperti ini, karena tujuan saya hanya menghabiskan stok yang kebetulan stok saya masih ada yang terpisah, jadi saya pasang saja teman-teman. Oke, setelah kita pasang untuk di bagian lem OK sudah selesai, jangan lupa kita tes ulang, yang tujuannya hanya memastikan di bagian LCD-nya dan touchscreen itu benar-benar masih normal atau tidak setelah kita selesai proses penggantian lapisan Polaris dan juga pemasangan lem OK. Oke, selanjutnya ini adalah bagian kaca glass atau touchscreen, maksud saya kaca touchscreen atau kaca LCD. Di bagian ini ada tatakan yang tujuannya hanya untuk proses pemancingan atau proses tatakan yang tujuannya hanya berfungsi untuk di bagian frame. Kita kasih tatakan seperti ini dari bahan bekas, yaitu wadah atau tempat dari bekas template glass ya teman-teman. Kita kasih tatakan ke frame dan kita pasang LCD-nya untuk proses yaitu pemasangan kaca touchscreen secara manual. Di bagian ini ada plastik, kita harus melepas dulu, yaitu di bagian atas kaca touchscreen, sedangkan di bagian bawah kaca touchscreen nanti kita lepas. Di bagian ini kita lepas dulu plastik yaitu pelindung di bagian lem OK, selanjutnya kita lepas di bagian belakang kaca touchscreen-nya atau plastik di bagian belakang kaca touchscreen. Selanjutnya kita proses pemasangan kaca touchscreen ke LCD. Kita presisikan ke frame paling bawah sambil kita tekan halus agar LCD-nya itu nempel sedikit, dan kita angkat bebarengan di bagian tangan kiri. Perhatikan, yang bertugas untuk mengasih jarak renggang agar kaca touchscreen sama LCD tidak terpasang secara otomatis. Setelah itu kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol, yaitu untuk proses pemasangan kaca touchscreen dengan cara manual. Oke, tetap harus hati-hati dan usahakan LCD sama kaca touchscreen-nya diperhatikan di bagian belakang presisi atau tidak teman-teman. Kalau tidak presisi atau ada tingkat kemiringan itu jangan diteruskan, usahakan diluruskan terlebih dahulu baru dipijit atau diurut seperti ini. Oke, tetap kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri sampai selesai ke ujung atas untuk proses pemasangan secara manual dengan cara kita pijit atau kita urut menggunakan ujung kuku jempol. Oke, kita tekan secara halus dan juga kita dorong secara halus sampai ke ujung atas seperti ini. Perhatikan, mulai saat saya menyelesaikan di bagian pemijitan atau menghilangkan sisa gelembungnya. Oke, langsung saja kita langsung tes, yaitu di bagian fungsi dari LCD-nya setelah kita proses pemasangan kaca touchscreen sudah selesai. Ini real ya teman-teman, saya tidak menggunakan alat beber remover atau alat apapun. Jadi setelah saya selesai penggantian kaca touchscreen, ini adalah hasilnya. Tidak ada sisa gelembung sama sekali, kecil ataupun besar. Apalagi yang besar teman-teman, kecil pun tidak ada ya teman-teman. Jadi ini real penggantian kaca touchscreen secara manual dan juga penggantian lapisan Polaris juga secara manual tanpa ada alat laminating yang saya gunakan dan juga tanpa alat mesin bevel remover. Setelah selesai saya tes ulang yaitu kualitas LCD-nya seperti apa dan juga kita tes menggunakan touchscreen-nya. Alhamdulillah ini adalah hasil akhirnya, LCD-nya
terlihat bersih, jernih, dan kontrasnya bisa berjalan dengan normal, dan touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal. Sudah selesai untuk penggantian Polaris, lem OK, sama kaca touchscreen. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.